Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agustin Kartikasari, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Pada hari ini, Rabu 5 Oktober 2022 akan melakukan praktikum konseling individual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, permisi Bu. Ya, Devin. Silakan duduk. Terima kasih. Devin, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Sekarang ini Pin lagi musim panas, batuk, pilek. Jadi dijaga kesehatannya supaya bisa tetap sehat. Perbanyak minum air putih, perbanyak makan sayur. Devin kan suka makan pedas kan? Nah, itu harus dikurangi. Ya. Insyaallah. Devin, gimana? Kegiatan ekstranya sudah lancar? Sudah mulai aktif semua Bu. Oh begitu. Ikut ekstra apa, Pin? Pramuka sama Ergas. Pramuka sama Ergas. Di Pramuka jadi apa? Pramuka jadi sekretaris Bu. Oh, sekretaris. Kalau di Ergas, penyiar radio begitu ya? Iya. Oh, iya iya. Kalau Pramuka itu apa sih yang kamu suka dari kegiatan Pramuka? Karena pramuka itu sering ke alam kayak gitu Bu. Jadi suka. Devin sukanya menjelajah ya? Kemana saja sudah menjelajah dalam kegiatan Pramuka? Biasanya ke sekitar sungai-sungai sekitar, ke Pinus. Oh gitu. Enak ya sambil refreshing. Iya. Jadi begini Devin, kamu saya panggil ke sini karena setelah saya melihat hasil need assessment yang saya bagikan ke kamu, yang waktu itu saya suruh mengisi itu. Nah, itu saya melihat kamu mengisi ketidakmampuan atau tidak bisa mengatur waktu belajar kamu. Iya Devin. Nah, sebelum kamu menceritakan apa yang kamu alami, karena nanti saya ada jam setengah jam lagi ada jam, jadi kita batasi kegiatan konseling kita sekitar 30 menit ya. Iya. Oke, baiklah. Terus kemudian nanti apa yang Devin sampaikan kepada saya itu akan menjadi rahasia antara kita berdua. Karena sudah menjadi tugas dan kewajiban saya sebagai guru BK untuk menjaga rahasia dari siswa. Kemudian nanti semua keputusan di dalam permasalahan yang kamu ciptakan kepada saya, semua keputusannya itu pengambilan keputusannya ada di kamu, Pin. Ya, jadi saya di sini hanya membantu kamu dalam menyelesaikan masalahmu. Bagaimana Devin mengerti? Iya. Ya. Oke, kalau Devin sekarang sudah mengerti, sebelum kita melanjutkan lagi, Devin mengisi dulu ya komitmen dalam menjalankan konseling ini. Ya, saya ambilkan dulu. Ini Pin. Silahkan diisi nama, dibaca dulu. Menyatakan bahwa saya setuju untuk 1. Mengikuti proses konseling dengan serius sampai dengan masalah saya selesai. 2. Menceritakan semua situasi masalah yang saya hadapi dengan jujur. 3. Menjaga rahasia saya sendiri. Oke, sekarang Devin tanda tangan di sini. Saya tanda tangan di sini. Oke, baiklah Devin. Sekarang kamu bisa menceritakan apa yang kamu alami. Jadi begini Bu, saya itu sering telat mengumpulkan tugas karena saya itu bingung Bu kapan waktu saya ingin mengerjakan tugas saya. Jadi kemarin saya menjawab kalau saya tidak bisa mengatur waktu saya Bu. Jadi Devin
tidak bisa mengumpulkan tugas tepat waktu karena kesulitan dalam mengatur waktu belajar di rumah ya. Ya, apa sih yang menyebabkan Depin tidak bisa mengatur waktu belajar di rumah? Karena sekolah sekarang sudah mulai full day, pulang jam 4, jadi saya kalau pulang sekolah langsung tiduran Bu. Oke, langsung tiduran. Sampai jam berapa? Sampai jam 5 mau maghrib gitu. Oke, kalau pulang sekolah kemudian tiduran sampai maghrib ya. Kemudian beres-beres, sholat sampai sekitar jam Isya jam 7. Lalu setelah jam 7 apa yang Depin lakukan? Bermain HP Bu. Mainan HP? Iya Bu, saya suka bermain sosial media, YouTube, drakor gitu. Oke. Biasanya Depin mainan HP sampai jam berapa? Mungkin jam 10, jam 11 malam. Sampai malam ya. Tadi Depin menceritakan kalau pulang sekolah capek, kemudian langsung tiduran. Tapi setelah tiduran, Depin malah bermain HP sampai jam 10-11 malam. Iya, itu bagaimana, Pin? Ya, di situ kesalahan saya. Iya, seperti itu ya. Itu kalau setiap hari seperti itu yang kamu lakukan, Senin sampai Jumat pulang sekolah seperti itu. Iya. Kemudian kalau Sabtu Minggu bagaimana? Kalau Sabtu mulai dari pagi sampai hampir siang, saya pasti sibuk membersihkan rumah, membantu ibu, cuci baju gitu. Setelah itu kan mungkin kira-kira sampai jam berapa biasanya? Mungkin jam 11. Setelah itu apa yang kamu lakukan? Setelah itu biasanya saya siang istirahat, nonton TV, terus bermain sama teman. Oke, bermain sama teman. Kemudian setelah pulang bermain sama teman, Saya main HP lagi. mainan HP lagi. Biasanya sampai jam berapa sih kamu mainan sama teman? Mungkin jam 4, setengah 5. Itu sudah pulang. Kemudian sampai rumah mainan HP lagi. Oke. Berarti Senin sampai Jumat Depin juga bermain HP setelah pulang sekolah. Kemudian Sabtu Minggu selain bermain dengan teman, Depin juga bermain HP di rumah. Oke, berarti dapat saya simpulkan ya bahwa Depin itu tidak bisa mengatur waktu belajarmu karena bermain HP. Depin ya, karena bermain HP, kemudian bermain dengan teman, menonton TV dan tiduran. Kira-kira dari perilakumu seperti itu, apa akibatnya, Pin? Ya saya jadi keteteran Bu, karena tugas saya kan banyak yang belum saya kumpulkan. Akibat dari itu tugasnya banyak yang belum dikumpulkan. Lalu selama ini apa saja selain tugas? Nilai-nilai saya juga banyak yang turun. Oh, nilainya banyak yang turun ya. Kalau ulangan harian di kelas? Ya, sering remedi juga Bu. Sering remedi juga. Oke, selain nilai menurun, banyak remedi dan tugas keteteran, lalu bagaimana dengan pelanggaran tata tertib di sekolah? Pelanggaran, alhamdulillah saya tidak pernah melanggar Bu. Bahkan terlambat pun saya juga tidak pernah. Oke, jadi Depin tidak pernah terlambat ya. Oke, kalau misalnya ada tugas, itu bagaimana yang Depin lakukan? Biasanya saya kerjakan 1 hari sebelum hari dikumpulkan, pada malam hari sampai malam-malam gitu saya mengerjakan tugas. Oke, seperti itu ya. Jadi dapat saya simpulkan bahwa perilaku Depin yang seperti itu berakibat tugas Depin banyak yang belum dikumpulkan, kemudian nilai ulangan harian di kelas remedi, dan ini ya menurun ya. Kira-kira kalau perilaku Depin yang suka tiduran, mainan HP, kemudian suka main dengan teman, itu kira-kira kalau terus seperti itu apa yang akan terjadi? Ya, yang pasti nilai saya pada rapat pasti akan turun di bawah KKM. Kemudian Kemudian pada
pasti saya sulit untuk melakukan pendaftaran SNMPTN. Oke, bagus ya. Devin sudah bisa menilai bahwa apa yang kamu lakukan itu sudah benar-benar akan berdampak buruk terhadap belajar kamu di sekolah dan berakibat juga terhadap masa depanmu berkaitan dengan senam PTN. Oke, kalau seperti itu Pin, kira-kira apa sih yang kamu inginkan? Yang pasti saya ingin punya jadwal Bu, jadi saya bisa tahu kapan saya mengerjakan tugas, kapan saya bisa bermain HP, ataupun kapan saya bisa bermain sama teman-teman saya. Berarti pada intinya Devin itu ingin bisa mengatur waktu belajar kamu ya. Waktu belajar, kapan Devin bisa belajar dan kapan Devin bisa bermain serta bermain HP. Oke. Kalau seperti itu keinginan kamu, itu harapan kamu. Apa sih selama ini yang sudah pernah kamu lakukan? Yang saya lakukan ya saya mengerjakan tugas saya sampai malam-malam kayak gitu. Mengerjakan tugas sampai malam-malam ya. Itu kenapa harus sampai malam, Bin? Karena kalau sore itu saya pasti capek Bu. Terus kalau masih habis maghrib kayak gitu tuh apa ya Bu, kayak bermain HP gitu. Jadi kalau malam baru saya kerjakan. Berarti itu tugas untuk besoknya maksudnya. Oke, mengerjakan tugas sehari sebelum dikumpulkan. Kalau tidak selesai, apa yang kamu lakukan? Ya, saya kerjakan di sekolah Bu pada saat pagi dan pada saat jam istirahat. Pada saat pagi dan saat jam istirahat. Kira-kira menurutmu dengan mengerjakan tugas semalam sebelum dikumpulkan dan ketika istirahat atau di pagi hari, itu bagaimana? Apakah itu efektif? Kurang. Kurang efektif ya? Apa akibatnya kalau kamu mengumpulkan seperti itu? Saya jadi lelah di sekolahan Bu, terus pada saat jam istirahat saya juga nggak bisa istirahat. Apakah semua tugas yang kamu kerjakan dengan cara seperti itu bisa terkumpulkan tepat waktu? Ada yang iya, ada yang tidak. Berarti bagus ya, Devin sudah bisa menilai bahwa selama ini yang kamu lakukan itu benar-benar tidak baik dan tidak efektif dalam penyelesaian tugas kamu. Kira-kira sekarang jika kamu ingin bisa membagi waktu belajarmu, apa yang akan kamu lakukan, Dik? Mungkin kalau pulang sekolah sudah pasti capek, saya sudah pasti tiduran. Mungkin habis sholat isya saya belajar dulu, baru bermain HP. Berarti membagi waktu ya, membagi waktu kapan istirahat dan kapan belajar serta bermain HP. Bagaimana kamu membagi waktunya? Mungkin ya jam berapa sampai jam berapa saya belajar. Jadi jam berapa tadi, Bin? Mungkin habis isya dulu sampai jam 9. Dari pulang sekolah dulu, sekarang Devin atur, kira-kira pulang sekolah Devin harus ngapain? Pulang sekolah saya tiduran dulu Bu. Pulang sekolah capek ya, tiduran. Kemudian sampai jam berapa itu? Sampai jam 5 mau maghrib. Sampai jam 5 mau maghrib, Devin tiduran. Nah kemudian setelah maghrib, setelah itu kan mandi ya, mandi, sholat, kemudian makan, sampai maghrib, sampai isya. Terus apa yang kamu lakukan? Setelah itu sholat isya baru saya belajar Bu. Oke, berarti Devin berencana belajar setelah sholat isya. Jam berapa itu, Bin? Jam 7 sampai jam 9. Oke, jam 7 sampai jam 9 Devin akan membagi waktunya untuk belajar. Lalu setelah itu Saya mau bermain HP dulu. bermain HP. Oke, ketika belajar selama 2 jam, bagaimana dengan HP-mu? Karena kan kamu tadi tidak bisa belajar karena bermain HP ya. Kira-kira kalau belajar selama 2 jam itu
Apakah kamu tidak ingin menggunakan HP-mu? Saya akan mematikan HP saya. Oke, berarti Depin ketika belajar akan mematikan HP. Tetapi sekarang kan belajar itu banyak menggunakan internet. Otomatis Depin pasti membuka HP. Ya kan, Pin? Itu gimana nanti? Mungkin kalau memang terpaksa saya menggunakan HP, saya akan membatasi diri saya agar tidak menggunakan aplikasi yang tidak dipakai. Kalau seandainya ketika kamu mengerjakan kemudian ada pemberitahuan WA masuk, bagaimana? Langsung di skip. Langsung di skip ya. Oke, kalau itu cara yang akan kamu gunakan. Lalu setelah itu setelah selesai belajar kamu akan bermain HP. Kira-kira berapa lama kamu akan bermain HP? 1 jam. 1 jam, berarti dari jam 9 sampai jam 10. sampai jam 10. Setelah itu istirahat tidur ya. Oke, kalau Depi memiliki rencana seperti itu di hari apa, Pin? Kayaknya di hari sekolah Senin sampai Jumat. Oke, Senin sampai Jumat ya. Lalu di hari libur, apa yang akan Depi lakukan? Untuk paginya saya membantu ibu cuci baju, setrika. Oke, di pagi hari yang pasti membantu ibu ya. Bagus sekali Depinya. Depin sudah tahu apa yang menjadi tugas dan kewajiban Depin sebagai anak di rumah. Membantu ibu. Kira-kira sampai jam berapa Depin membantu ibu di rumah? Sekitar jam 10, jam 11. Oke, jam 10 sampai jam 11 selesai melakukan pekerjaan rumah. Setelah itu apa yang Depin lakukan? Mungkin hari Sabtu Minggu siangnya saya biasanya istirahat tidur siang. Oke, istirahat tidur siang. Di hari-hari sebelumnya, di hari-hari yang kamu ceritakan pada biasanya, kamu bermain dengan teman ketika liburan, ketika hari Sabtu dan Minggu. Lalu bagaimana dengan rencanamu yang baru ini? Kalau saya ada janji sama teman, saya akan kerjakan tugas saya sebelum pada jam janji saya. Oke, berarti mengerjakan tugas sebelum bermain ya. Biasanya kamu bermain pada apa sih, sore hari, apa siang hari? Mungkin siang menjelang sore gitu, jam 2. Jam 2. Lalu di jam berapa kamu mengerjakan tugasnya? Jam 1 ke jam 2. Oke, jadi meluangkan waktu untuk mengerjakan tugas ataupun belajar ya, karena kan tidak setiap hari ada tugas. Kalau misalnya siang hari temanmu mengajak, kapan kamu akan belajarnya? Kalau siang mungkin jam saya untuk keluarnya saya undur dulu, karena kan siang juga pasti jarang keluar. Itu ya. Iya. Berarti berkomitmen bahwa Depin akan mengerjakan tugas dulu sebelum bermain. Oke Depin, bagus sekali rencana yang kamu buat. Itu adalah rencana-rencana yang akan kamu buat. Nah, kira-kira kalau kamu berhasil melakukan rencana itu, apa hadiah yang akan kamu berikan untuk dirimu? Jadi sebagai penyemangat ya, sebagai penyemangat agar kamu bersemangat dalam melaksanakan tugasmu, kamu akan memberikan sesuatu untuk dirimu sendiri. Jadi hadiah untuk dirimu sendiri apabila kamu berhasil melakukan itu. Kira-kira bagaimana Pin? Dan memberikan hukuman apabila kamu tidak berhasil melaksanakan rencanamu. Kira-kira apa? Rewardnya biasanya mungkin setiap minggu pasti ada hari di mana saya kayak pengen sesuatu. Kalau memang itu dalam perencanaan saya berhasil, mungkin saya akan membeli sesuatu yang saya inginkan pada minggu itu. Apa biasanya yang kamu inginkan? Mungkin makanan atau barang? Apa biasanya Pin? Biasanya makanan. Makanan. Oke, misalnya mulai minggu depan kamu melaksanakan rencanamu. Makanan apa yang akan kamu hadiahi untuk dirimu?
Untuk sekarang saya pengen cari bakso mercon. Bakso mercon. Iya. Sukanya yang pedes ya. Oke. Kalau seandainya itu berhasil, Pin, tapi kalau seandainya kamu tidak bisa melaksanakan rencanamu, Saya pengen naktir teman saya, Bu. Jadi saya Naktir melihat ya? dia. ya oke. Atau mungkin kamu tidak boleh makan bakso Ya, mercon, tapi melanggar. ya, tapi mentraktir. Oke. Jadi saya punya yang namanya ini kontrak diri. Jadi kontrak diri itu adalah kamu melakukan perjanjian dengan dirimu sendiri. Dengan dirimu sendiri dan saya adalah saksinya, Pin. Kontrak ini berisi mengenai rencana-rencana yang akan kamu lakukan ketika di rumah. Oke, rencana-rencana yang tadi kamu jelaskan, Pin. Apa saja rencana yang kamu tadi sebutkan? Yang pertama, kamu akan Belajar pada habis Isya sampai belajar jam 9. setelah Isya sampai jam 9. Oke, yang kedua, Bermain HP cuma sampai jam 10. bermain HP dari jam 9 sampai dari jam jam 9 sampai jam 10. Oke, yang ketiga, pada hari Sabtu Minggu saya mengerjakan tugas atau belajar sebelum bermain. pada hari Sabtu Minggu kamu akan mengerjakan tugas sebelum bermain. Jadi sebelum bermain ya tidak ada jamnya, yang penting sebelum bermain kamu harus bisa meluangkan waktu untuk belajar atau mengerjakan tugas. Nah, ini janji kamu itu akan kamu tuliskan di sini. Nah, ini silakan kamu tulis. Saya isi namanya. Ada tanggal, hari ini tanggal 5 Oktober. Menyatakan bahwa setuju melakukan hal-hal di bawah ini. Nah, apa saja tadi, Pin? Belajar. Belajar jam 7 sampai jam 9. 9. Bermain HP di jam 9 sampai jam 10 malam. Oke. Selanjutnya tiga ini ya, Pin. Kemudian bawahnya dibaca. Usaha saya dikatakan berhasil jika Jika apa? saya berhasil. Jika saya, berarti jika kamu melakukan ini ya, melakukan rencana, melaksanakan ya. Selanjutnya, Apabila saya berhasil, saya akan mendapat. Apabila saya berhasil melakukannya, saya akan mendapatkan apa tadi, Pin? hal yang saya inginkan, Bu. Yang kamu inginkan tadi apa? Untuk minggu ini bakso mercon. Oke, silakan ditulis. Tanggal berakhirnya kontrak Kontrak ini akan kamu jalankan tadi berapa? seminggu. 1 minggu. Oke, kita coba dulu 1 minggu ya. Berarti tanggal 5, minggu depan tanggal 12 Oktober. tanda tangan.
adalah rencana-rencana yang akan kamu buat. Nah, sebentar ya. Nah, saya punya lembar kegiatan siswa. Nah, ini adalah ini semacam ini penilaian yang akan kamu lakukan di rumah. Jadi ketika jam berapa, kegiatan apa yang akan kamu lakukan. Nah, keterangannya di sini, misalnya berhasil, tidak berhasil. Nah, ini sebagai lembar kerja kamu untuk di rumah, ya. Bagaimana kamu melaksanakan tadi kontrak yang telah kamu buat. Nanti ini dikerjakan diisi di rumah setelah kamu melakukan itu. Nah, Devin, dari apa yang kita bicarakan dari awal sampai akhir, bagaimana? Apa yang kamu rasakan? Saya senang Bu karena bisa curhat, jadi kayak lebih plong gitu Bu. Pengalaman apa sih yang kamu dapatkan? Pengalaman ternyata saya bisa memecahkan masalah saya sendiri. Oke, ternyata kamu bisa ya menyelesaikan masalah kamu sendiri, yaitu tentang mengatur waktu belajar. Oke, harapan saya tentunya kamu bisa mengatur waktu belajar kamu di rumah dengan baik. Tapi dengan syarat kamu berkomitmen terhadap rencana-rencana yang telah kamu buat. Rencana itu akan berhasil jika di dalam diri kamu disertai dengan niat yang sungguh-sungguh, Pin. Jadi kalau kamu berniat, saya yakin kamu pasti akan bisa melakukannya. Oke. Ada yang disampaikan? Oke, kalau belum, mengisi ini dulu ya. Instrumen evaluasi. Oke, silakan diisi, Pin. Nama, kelas, nomor absen. Jadi instrumen evaluasi itu hanya untuk mengevaluasi saja bagaimana proses konseling ini berjalan, ya. Ini kamu isi sesuai dengan kondisi kamu, apa yang kamu alami ketika melakukan proses konseling ini. Jadi kalau skornya 1 kurang memuaskan, 2 memuaskan, dan 3 sangat memuaskan. Oke, dibaca dulu ya. Ini saya simpan dan ini kamu pulang ya. Bagaimana, Devin? Sudah tidak ada yang disampaikan? Cukup. Kalau tidak ada yang disampaikan, nanti kalau misalnya ada masalah lagi, kamu bisa menghubungi saya ataupun ke BK. Dan nanti 1 minggu setelah hari ini, jadi tanggal berapa tadi? Tanggal 12 ya. Nah, tanggal 12 kita akan membuat janji temu lagi untuk melakukan konseling. Kita akan merefleksi bagaimana kegiatan kamu selama di rumah. Apakah kamu berhasil melaksanakan rencana-rencanamu. Nah, juga kita lihat apakah rencana-rencana yang kamu tuliskan tadi itu efektif apa tidak, berjalan apa tidak, berdampak tidak terhadap pengaturan waktu belajarmu serta terhadap nilai-nilai di sekolahan dan juga tugas-tugasmu. Itu ya, Devin ya. Oke, kalau tidak ada yang disampaikan, Devin sekarang boleh kembali ke kelas. Terima kasih.